Rapat dengar pendapat atau RDP Komisi D DPRD Sulsel yang membahas persoalan pembebasan lahan warga terkait proyek pembangunan tanggul dan jalan inspeksi Sungai Telok lanjutan di Kelurahan Telok Baru, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar diwarnai ketegangan. Proyek dengan tanggal kontrak 14 Juli 2025 itu memiliki nilai kontrak sebesar 16,8 miliar rupiah, menuai polemik lantaran salah satu warga yang mengklaim ahli waris mengaku lahannya belum diganti rugi. RDP itu berlangsung di kantor sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Petarani, Kecamatan Panakukang, Makassar pada Rabu 7 Januari 2026. Dipimpin Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, didampingi Sekretaris Abdul Rahman Hatompo dan sejumlah anggota komisi. Juga dihadiri Miss Nayanti selaku pelaksana tugas atau PLT Kepala Bidang Sumber Daya Air atau SDA di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan. Begitu juga Mirda selaku kontraktor dari PT Yosiken Inti Perkasa. Sementara dari kubu ahli waris yang mengklaim pemilik lahan, Roslina 37 tahun, dan keluarga didampingi Ismail dari LBH Makassar. Ketegangan muncul saat anggota Komisi D Lukman B. Kadi dipersilahkan menyampaikan pendapatnya oleh Ketua Komisi D Kadir Halid. Mula-mula Lukman melempar pertanyaan terbuka terkait status lahan yang terdaftar di letter C. Setelah itu ia bertanya ke pihak ahli waris terkait bukti kepemilikan lahan. Menurut Lukman, hal itu perlu ia tanyakan sebab terjadi banyak perbedaan informasi yang disampaikan ahli waris dengan pihak sebelah atau pihak dinas. Saya karena saya menerima aspirasi ini, pertanyaan pertama saya, apakah lahan yang ada di negara Republik Indonesia ini kalau terdaftar di letter C itu seperti apa hukumnya? Terdaftar loh ini ya, artinya ada kepemilikan. Yang kedua, saya bertanya kepada Pak ahli waris, apa pegangan Ibu sebagai ahli waris mengaku bahwa ini lahan saya? Itu dulu. Dan apakah Bapak Ibu setiap saat membayar pajak? Nah, itu. Terus di antara lahan yang ada di sepanjang Sungai Telok itu, ini kan banyak tanah, banyak lahan. Apakah yang lain sudah ada yang terbayarkan? Dan apakah status tanah Bapak Ibu sama dengan status tanah yang terbayarkan? Karena saya dapat informasi waktu saya terima informasi, menerima bapak-bapak semua, mau dikasih, tapi istilah tali kasih. Tali kasih berapa, Bu? Kalau istilah tali kasih, berapa? 100 juta sekian hektar. Yang lain-lain berapa? Ada izin ke Pak? Yang lain-lain dibayar berapa? Ada yang 14, Ah? ada yang 14 juta, ada yang 20 juta. Dengan status lahan yang sama. Iya. Tapi Bapak jangan dulu. Tidak, maksudnya Belum waktunya Bapak. sepanjang saya waktu dekat-dekat situ. Ada juga yang mahal dibeli. Ya itu dia, ya itu dia. Karena mungkin Bapak tidak punya kekuatan yang kuat sehingga nilainya cuma 1 juta. Yang lain dinilai gede-gede. Mungkin ada. Ini yang perlu kita buktikan. Makanya waktu saya terima bapak-bapak demo beserta kuasa hukum, pesan saya bawa semua dokumen yang punya kekuatan hukum. Nah ini, karena ini izin ketua terlalu banyak perbedaan antara informasi ahli dengan informasi yang tidak sebelah, termasuk kekuatan kontraktor dan segalanya ini yang mempunyai kekuatan seolah-olah negara ini miliknya kontraktor. Ini Pak, ini Bistar. Tidak boleh Bapak intimidasi masyarakat dan timbul saja dengan lahannya. Kalau neneknya Bapak dikasih begitu mau, mana enggak Bapak? Cocok itu. Betul. Jangan. Bapak bilang kontraktor. Saya hanya bekerja. Kalau ada masalah, kembalikan ke empunya dulu Bapak. Jangan tindas mereka. Cocok. Kalau Bapak dikasih begitu mau enggak?
Kalau kami punya lahan, Bapak punya lahan, saya kontraktor, saya bilang tidak saja Pak Tisnar dengan tanahnya, timbuk saja. Mau nggak? Saya langsung mau menanggapi pernyataan Ibu Ros yang mengatakan bahwa kontraktor mengancam menimbun mereka. Jadi saya sampaikan bahwa saya tidak pernah secara pribadi menyampaikan menimbun orang-orang di situ kalau kami bekerja dia tidak. Kalau anggota saya ada yang menyatakan di lapangan, saya mau tunjukkan yang mana orangnya anggota saya. Karena jelas orang saya di sana ada pasaran 1, juru 1, itu jelas orang saya. Kalau di luar itu berarti itu orang saya. Itu Pak. Karena saya tidak nyaman Pak, terutama pernyataan tadi dari Bapak Dewan yang terhormat yang menuju kami kontraktor seakan-akan arogan. Saya tidak terima itu Pak. Kami tidak pernah melakukan itu. Terima kasih Pak. Kalau ada buktinya? Ada buktinya itu? Silakan. Kalau ada buktinya silakan. Karena anggota saya sana jelas. Siapa tahu bukan orang saya Pak. Saya mau proses itu. Siapa ya orang ini? Terima kasih. Itu tidak ada urusan. Intinya dia yang menyalahkan itu apa eskavator. Kan bisa saja Pak pihak. Yang terserah, jangan mengatakan tidak ada, tapi ada suatu bukti rekaman, video, misalnya bahwa dia mempunyai eskavator, ada semua buktinya. Namanya Bapak menyangka dan tidak ada, kami tidak ada bukan ada bukti Pak. Kami juga masyarakat jasa. Baik, Pak Totali semuanya. Tadi terbawa emosi saya lihat itu. Begini, jadi saya bukan emosi. Cuma saya tidak suka. Saya berbicara ini berdasarkan fakta. Iya. Kalau fakta rekaman video itu salah dan bukan orangnya, ya nanti kita konfrontir di lapangan, ya kan? Dan tidak mungkin bukan orangnya kalau bukan punyanya di situ. Paling tidak suruhan dia untuk mengawasi di sana. Tapi kalau kita lihat itu video memang sewenang-wenang begitu. Ya kalau saya melihat ya dengan bukti yang ada, apapun yang terjadi, saya menyatakan itu adalah indikasi penekanan atau intimidasi kepada masyarakat. Itu aja. Dan itu sangat tidak etis. Menurut pribadi saya, Siap. ya menurut pribadi saya. Siap. Nanti kita persoalkan kalau umpamanya dia tidak terima ya, ini kan bukti. Nggak mungkin itu orang ada di situ kalau bukan disuruh, gitu. Siap. Ya, Oke. kita aja barang. Siap. Itu tidak ada urusan. Intinya dia yang menyalahkan itu apa eskavator. Kan bisa saja Pak pihak. Yang terserah, jangan mengatakan tidak ada, tapi ada suatu bukti rekaman, video, misalnya bahwa dia mempunyai eskavator, ada semua buktinya. Namanya Bapak menyangka dan tidak ada, kami tidak ada bukan ada bukti Pak. Kami juga masyarakat jasa. Baik, Pak Totali semuanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.